Salam komunikasi. Mitra komunikasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi komunikasi kelompok. Seperti halnya yang telah kita pelajari di minggu kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan secara lebih mendetail terkait dengan komunikasi kelompok. Kita mendapati bermacam-macam kelompok di masyarakat. Artinya, ada faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya komunikasi kelompok. Dengan kata lain, alasan atau motivasi seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok ini sangat bervariasi. Karena masing-masing individu memiliki alasan sendiri-sendiri. Adapun beberapa di antaranya yang menjadi motivasi individu untuk berkelompok, yaitu yang pertama, seseorang masuk dalam kelompok itu pada umumnya ingin mencapai tujuan yang secara individu ini tidak dapat atau lebih sulit ketika dicapai. Jadi, seorang individu ini masuk di dalam sebuah kelompok ini untuk mencapai suatu tujuan. Contoh kalau dalam politik kalau ingin menjadi presiden, maka pasti harus dicalonkan oleh partai politik dan biasanya menjadi anggota partai politik. Sama halnya dengan di masyarakat. Sama halnya dengan di masyarakat. Oke. Selanjutnya, motivasi berkelompok yang kedua adalah kelompok dapat memberikan atau kebutuhan fisiologis, meskipun itu tidak langsung, maupun kebutuhan psikologis. Jadi ketika seseorang itu bergabung dalam suatu kelompok, dia bisa mendapatkan beberapa akses terhadap apa yang dia inginkan. Contoh kebutuhan nutrisi semisal. Atau kebutuhan rasa aman. Jadi kalau masuk dalam sebuah kelompok tersebut, dia merasa aman. Karena kelompok tersebut melindungi anggota kelompoknya. Motivasi berkelompok yang ketiga, ini adalah kelompok dapat mendorong pengembangan konsep diri dan mengembangkan harga diri seseorang. Jadi konsep berkelompok ini akan menarik sebuah individu untuk masuk di dalamnya. Sedangkan motivasi berkelompok yang keempat, ini adalah kelompok dapat memberikan pengetahuan dan informasi. Kalau kita bergabung dalam sebuah komunitas, maka biasanya di dalam komunitas itu akan ada sharing knowledge. Akan ada sharing information. Jadi satu anggota lain memberikan informasi dan ini berguna untuk anggota yang lain. Ataupun memberitahukan pengetahuan, update pengetahuan yang baru. Motivasi berkelompok yang terakhir yaitu adalah kelompok dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Jadi ketika seseorang itu bergabung dalam sebuah kelompok, maka biasanya dia akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis meskipun itu tidak langsung. Jadi kompensasi-kompensasi itulah yang biasanya dicari oleh beberapa anggota kelompok. Selanjutnya, dalam motivasi berkelompok, ini keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat itu dicerminkan
oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, ini mencakup beberapa fungsi, di antaranya yang pertama adalah hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji terkait dengan fungsi kelompok. Fungsi kelompok yang pertama itu adalah hubungan sosial. Bagaimana suatu kelompok dapat memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, tapi juga menghibur. Itu fungsi hubungan sosial. Fungsi yang kedua adalah fungsi pendidikan. Jadi bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal itu mampu bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Jadi saling sharing knowledge. Ketika fungsi kelompok itu berjalan dengan baik, maka fungsi pendidikan ini pasti akan berjalan. Nah, melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri akan akan terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan anggota kelompok ini terpenuhi, maka otomatis kebutuhan masyarakat meskipun tidak secara keseluruhan itu juga terpenuhi. Itu fungsi kelompok yang kedua, yaitu pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah persuasi. Seorang anggota kelompok itu berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok, ya, itu pasti sedikit banyak kadang membawa risiko. Risikonya apa? Ya kadang diterima, kadang ditolak oleh anggota lainnya. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah. Ini adalah fungsi yang terakhir, yaitu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan membuat keputusan berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahkan untuk membuat satu keputusan baru. Jadi, pemirsa, ketika kita melaksanakan komunikasi kelompok dengan baik, lalu menjalankan fungsi kelompok, maka itu akan tercermin dengan baik. Oke, mitra komunikasi dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama-sama mempelajari terkait dengan fungsi komunikasi kelompok. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti channel ini, channelnya Kang Sodik, untuk mengikuti materi berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam komunikasi.